Yo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat, tempat kita ngerangkum film seru biar kalian gak penasaran lagi. Kali ini kita bakal bahas film thriller kriminal yang judulnya Caught Stealing, film yang bakal bikin lo mikir, apes banget sih jadi orang? Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini guys. Kalau sudah, langsung aja kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan ngajak kita mundur ke tahun 1998, kenalan sama seorang bartender bernama Hank. Cowok ini hidupnya simpel banget, cuma seputar 3 hal, baseball, alkohol, dan ibunya. Pokoknya dia sayang banget sama 3 hal itu. Suatu malam, setelah bar tutup, Hank dijemput sama pacarnya, Fonny. Pas mereka sampai di depan rumah, tiba-tiba tetangganya yang bernama Russ datang. Intinya, si Russ ini mau nitipin kucing kesayangannya karena dia harus cabut ke London. Ayahnya lagi kena stroke. Hank yang awalnya ogah-ogahan, akhirnya luluh juga dan nerima si kucing. Malam itu, Hank dan Fonny pun bercocok tanam. Besoknya, Fonny pamit berangkat kerja, ninggalin Hank yang sekarang resmi jadi bapak asuh kucing. Sebelum berangkat kerja, Hank mau ngasih makan si Meong. Tapi, stok makanan kucing di rumahnya kosong. Ya udah, dia terpaksa nyelinap ke rumah Russ buat ngambil makanan. Nah, pas lagi asik-asik, tiba-tiba 2 orang berbadan gede dari Rusia, Piat dan Mikroba, dateng nyariin Russ. Mereka maksa masuk ke rumah, dan karena Hank ngelarang, ya udah, tanpa basa-basi, dia langsung digebukin sampai pingsan. Pas pingsan inilah, kita dikasih lihat masa lalu kelam Hank. Dulu waktu masih muda, dia pernah kecelakaan mobil parah yang nabrak tiang listrik. Temennya tewas di tempat, sementara kaki Hank cedera parah. Kejadian inilah yang bikin Hank trauma nyetir mobil seumur hidupnya. Singkat cerita, Hank sadar udah ada di rumah sakit. Ginjalnya robek bro, gara-gara digebukin kemarin. Sejak saat itu, dokter ngelarang dia ngerokok, ngopi, apalagi minum alkohol, minuman kesukaannya. Setelah pulang, Hank coba hidup normal lagi. Easy, tough guy. Or something. Dwayne's right down the hall. That's not funny. Tapi pas lagi nyuci baju, dia ngeliat 2 orang Rusia itu balik lagi dan ngacak-ngacak kamar Russ. Hank yang udah parno abis langsung manjat lewat jendela buat masuk ke rumahnya sendiri biar nggak ketahuan. Karena ngerasa hidupnya dalam bahaya, Hank akhirnya manggil detektif bernama Roman. Setelah dengar ceritanya, detektif Roman ngasih tahu, ini pasti mafia Rusia. Mereka ngincer si Russ karena urusan narkoba dan duit gede. Nggak lama setelah itu, pas Hank lagi benerin kloset, dia nggak sengaja nemu sesuatu yang aneh di kotak pasir si kucing. Sebuah kunci, dibungkus mainan berbentuk, kotoran kucing. Belum sempat mikir ini kunci apaan, datang lagi masalah baru. 2 orang gangster Yahudi ikut-ikutan datang ke rumahnya nyariin Russ. Makin pusing, Hank coba nelpon detektif Roman, tapi nomornya nggak aktif.
Akhirnya, dia lari ke tempat paling aman yang dia tahu, bar tempat dia kerja. Tapi, bukannya dapat solusi, dia malah ke bawah suasana dan mabuk parah sampai nggak terkendali. Untungnya, Fonny datang buat jemput dia. The Giants come. All right, Come on. go. Go! One on third. He breaks for home. It's gonna be. Superstar. Let's get you home. You want me to face my... I had... Disinilah Hank bener-bener hancur. Sambil mabuk parah, dia ngeluarin semua unek-uneknya ke Fonny. Bilang kalau hidupnya udah berantakan dan yang tersisa dari dirinya cuma sampah. Omongan sampah ini jelas bikin Fonny tersinggung dan langsung ninggalin Hank sendirian. Besok paginya, Hank bangun dengan kepala pusing dan pemandangan yang lebih horor. Geng mafia Rusia udah ada di rumahnya. Mereka langsung interogasi Hank. Karena nyawanya di ujung tanduk, Hank jujur kalau dia nemu kunci di kotoran kucing. Sialnya, gara-gara mabuk semalam, dia lupa naruh kuncinya di mana. Bos mafia, Colorado, udah emosi dan siap nyiksa Hank. Remember what I did with the kid? Aquí llegaste, cabrón. Tell him to fuck off. Now. Hey, dude, how about you fuck off? ¡Le bicho de... Untungnya, seorang tetangga datang, bikin para mafia ini panik dan langsung cabut. Sebelum pergi, Colorado ngasih nomor HP-nya ke Hank sambil ngancam. Kalau lo lapor polisi, semua orang yang lo kenal bakal mati. Panik, Hank lari ke tempat Fonny buat minta tolong ngobatin lukanya yang kebuka lagi. Dia nggak berani cerita kejadian sebenarnya, takut Fonny jadi sasaran. Di sana, Fonny sempat cerita kalau semalam bos bar mereka, Paul, nelpon dan bilang Hank butuh bantuan. Hank pun langsung cabut buat nelpon Paul, tapi di tengah jalan, dia malah dikejar lagi sama geng Yahudi. You last night, I need to get it. Can you call me at Why are you running? For what? Relax. Setelah berhasil lolos, Hank sampai di bar, tapi Paul gak ada di sana. Merasa makin terpojok, Hank ngambil keputusan nekat. Dia nelpon Colorado, si bos mafia. Dia bohong, bilang, gue ingat, kuncinya ada di teman gue. Colorado langsung nebak, Fonny kan, dan nyebutin alamat rumahnya. Hank shock dan langsung tancap gas ke rumah Fonny. Tapi semuanya udah terlambat. Fonny ditemukan tewas. Hancur dan panik, Hank akhirnya lapor polisi dan ditangani lagi sama si detektif Roman. Hank ceritain semuanya, termasuk soal kunci yang dia bilang ada di tangan bosnya, Paul, di bar. Roman pun bilang, oke, tenang, kita urus sekarang, tunggu bantuan datang. Ternyata, bantuan yang dimaksud Roman adalah geng mafia Rusia. Yap, si detektif ini ternyata korup dan kerjasama dengan mereka. Hank pun dipaksa masuk ke bar buat ngambil kuncinya dari Paul. I told him you don't have the balls to pull the... have to go in. He's gonna bring it to... Fuck! It's in the essence of the situation. Dejo.
It does what you gonna do is you're gonna go into the... I'm very in tune with my femininity. Di dalam, Paul jelas bingung karena dia nggak pernah dititipin kunci apa-apa. My key, right? Nggak lama, Roman dan anak buahnya masuk. Suasana jadi kacau balau. Salah satu teman Hank tewas, si bos mafia Colorado juga tewas di tangan Roman karena nggak bisa nahan emosi. Got 5 seconds. No! Uno, What are you doing? Hey, Hank, Stop counting, man. Just Calm listen to down. me. cuatro. Oh. It looks like a thing. It's in the safe. Paul, Yeah. 1564. It's fussy. You gotta jiggle. 11, 15, 64. Oh, fuck. Yeah, fuck. All right? Paul, yang barnya diacak-acak, akhirnya ngamuk. Dia pura-pura mau ngambil kunci di brankas, padahal dia ngambil shotgun dan langsung nembak membabi buta. Sayangnya, Paul pun ikut tewas dalam baku tembak itu. Di tengah kekacauan, The cops. Just wait for the cops, man. No, Paul, no. Fucking thing is. It's not the end of the world. Now, and all of this is gonna land on you. Hank berhasil kabur lewat pintu belakang. Dan pas dia ngelihat bekas muntahannya di kaca pintu, Hank langsung dapat pencerahan. Eureka! Dia ingat pas malam mabuk itu, dia muntah dan ngelepas semua bajunya di luar. Hank langsung lari nyari gelandangan yang sering mangkal di depan rumahnya. Dan benar aja, celana yang dia buang semalam lagi dipakai sama si gelandangan. Pas kantongnya dicek, kuncinya ada di sana. Baru aja mau mikirin langkah selanjutnya, tiba-tiba Russ, si biang kerok, muncul di rumahnya. Hank yang udah emosi jiwa langsung marah-marah. Me into what is this shit? Tapi Russ dengan tenang ngajak Hank pergi dan ngejelasin semuanya. Intinya gini, Russ ini dulunya kerja sama geng Yahudi itu sebagai kurir narkoba. Tapi dia ketangkep sama si Roman, si detektif korup, dan dipaksa jadi informan. Rencananya, Roman mau ngerebut narkoba kelas atas itu dan ngejualnya ke klub-klub milik bos mafia Rusia dengan Russ sebagai perantaranya. Russ juga ngaku kalau cerita ayahnya sakit itu beneran, dan dia nunjukin tas berisi uang hasil kesepakatan mereka, $4 juta. Hank yang udah pusing 7 keliling, cuma pengen masalah ini selesai. Tapi Russ bilang, nggak segampang itu, kita berdua bisa mati. Di tengah keputusasaan, Russ yang udah ketakutan malah berencana buat ngebunuh Hank dan kabur bawa semua uangnya. Untungnya, Hank berhasil ngelawan dan bikin Russ pingsan. Catch a flight. Kenny. Setelah itu, Hank nelpon Roman. Dia bikin kesepakatan. Roman dapat uangnya, tapi nama Hank harus bersih, dan Russ yang jadi kambing hitamnya. Oh, dan satu lagi, kucingnya harus dibalikin. Mereka pun ketemu di lokasi yang dijanjikan. Tapi di saat-saat terakhir, Hank berubah pikiran. Dia nggak tega ngorbanin Russ. Mereka berdua akhirnya kabur bareng sambil bawa si kucing. Are we in? Who is he? Oi. But for you to bring them, you'll take me to it. That's not gonna happen. She's gonna Drop it, bro. That thing fucktards, back up. What? in the car. Don't back off. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hank, I think Roman really did. Those forces are fucking dead. Break! Wall! Gas. Fucking guns. Don't think I should be driving.
Wow. You to an emergency room, all right? Sayangnya, karena luka di kepalanya, Russ meninggal dunia di stasiun, ninggalin Hank sendirian dengan semua masalah dan uang $4 juta. Up dead. Yeah, guess that makes you the fall guy. Besoknya, Roman nelpon dan ngancam Hank pakai alamat rumah ibunya. Hank disuruh bawa uang itu dalam 2 jam. Tanpa pikir panjang, Hank langsung nelpon ibunya, nyuruh dia pergi dari rumah. Setelah itu, dia pakai HP-nya Russ buat nelpon geng Yahudi. Hank bikin kesepakatan baru. Dia ngasih tahu lokasi uangnya dengan syarat geng Yahudi itu harus habisin Roman dan anak buahnya di markas mereka sendiri. Sementara itu, Hank diikat di mobil sebagai jaminan. Who gone? Let me see him. Yeah, come on. Hey, these guys. I thought I was going in with you. Why would we risk your life? I don't go in, I don't take you to anything. Well, you do what we tell you to do. Beloved son, it'll make her wish she would. Pertempuran besar pun pecah di klub malam. Roman berhasil kabur dan Hank juga berhasil lepasin diri. Dia ngejar Roman sendirian. Di tengah jalan, Hank berhadapan 1 lawan 1 dengan anak buah Roman dan berhasil menang. Oh, Bryce, who did that? Akhirnya, Roman muncul dan nodongin pistol ke Hank. Something to pop loose. You can't pull that trigger, Hank. Shut the fuck up! Oh, you had me going. Tapi sebelum sempat nembak, 2 gangster Yahudi itu muncul dan dor, Roman tewas. Setelah semuanya selesai, Hank ngaku kalau kuncinya dari awal ada di dia. Dia terpaksa bohong buat nyelamatin ibunya. Sekarang, waktunya ngambil uang. Geng Yahudi itu nyuruh Hank yang nyetir mobil. Buckle your seatbelts. Eyes on the road, Hank. Nice and slow. Smart thing for us would be do it. Shabbos. That's all right. Hank will light it for me. Di perjalanan, Hank ngelihat salah satu dari mereka nyalain rokok pakai korek api yang persis punya Fonny, pacarnya. Saat itu juga, Hank sadar merekalah yang membunuh Fonny. Dan disinilah semua trauma masa lalunya jadi senjata pamungkas. Dengan tekad bulat, Hank sengaja ngegaspol dan nabrakin mobilnya ke tiang listrik. Dia tahu dari pengalamannya kalau pakai sabuk pengaman dia bakal selamat. Tapi 2 orang yang gak pakai di belakang langsung tewas di tempat. Like the Glide Drive. A fucking taxi, do ya? I mean, who has a Cerita pun lompat ke beberapa waktu kemudian,
kita lihat Hank dengan penampilan baru, pakai identitas ras, berhasil kabur dari kota sambil ngebawa uang $4 juta. Di akhir film, Hank terlihat hidup tenang di sebuah pulau terpencil, bebas dari semua masalah yang hampir merenggut nyawanya. Gila kan? Perjalanan Hank ini benar-benar penuh liku dan kesialan. Tapi di akhir, dia berhasil membalikan keadaan. Gimana menurut kalian film Caught Stealing ini? Seru banget kan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka. Dan yang paling penting, subscribe channel Cerita Singkat biar nggak ketinggalan rangkuman film seru lainnya. Makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video cerita singkat selanjutnya.